Oke. Filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Apa itu filsafat pendidikan? Dan apa sih yang dimaksud teori manajemen pendidikan? Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukanlah komoditas, tetapi hak yang harus didapatkan oleh semua individu. Globalisasi telah mengubah pandangan terhadap pendidikan menjadi alat untuk kepentingan pasar. Namun, Ki Hajar Dewantara menawarkan solusi untuk memurnikan pendidikan. Pendidikan menuntun anak-anak untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan sebagai bagian integral dari komoditas. Pendidikan dan pengajaran memiliki perbedaan dengan pendidikan sebagai tuntunan hidup dan pengajaran sebagai pemberian ilmu. Pendidikan ala Ki Hajar Dewantara melibatkan pendidikan keluarga, alam, perguruan, dan pemuda serta masyarakat. Tujuan pendidikan adalah mencetak individu yang tangguh dalam kehidupan sosial dan bermoral. Progresivisme adalah gerakan perubahan menuju perbaikan dalam pendidikan. Pendidikan ini memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengembangkan inisiatif, kreativitas, dan ekspresi. Pengajaran memacu pada minat peserta didik dan mengajar berperan sebagai pembimbing. Pendidikan ini mengukur prestasi dari segi perkembangan individu. Pendidikan Ki Hajar Dewantara memurnikan pendidikan dengan mengutamakan aspek sosial dan kemajuan individu. Dengan pendekatan ini, pendidikan dapat menghasilkan individu yang tangguh dan bermoral. Nah, kita sudah membahas tadi teori-teori dari Ki Hajar Dewantara. Nah, secara singkatnya, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas hakikat pendidikan secara mendasar, tujuan pendidikan, hakikat manusia, nilai pengetahuan, dan bagaimana proses pendidikan seharusnya dijalankan. Intinya, filsafat itu menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa pendidikan dilakukan. Ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi ontologi pendidikan atau hakikat, episiologi pendidikan atau pengetahuan, aksiologi pendidikan atau nilai. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi filsafat pendidikan. Yang pertama itu memberikan arah dan dasar tujuan pendidikan. Yang kedua, memberikan pedoman dalam kebijakan pendidikan. Yang ketiga, membantu guru memahami hakikat peserta didik. Yang keempat, memahami dasar dalam kurikulum dan metode belajar. Dan yang terakhir, itu mengkritisi dan mengevaluasi praktik pendidikan. Nah, di filsafat pendidikan juga ada aliran penting yang sering digunakan dalam kajian pendidikan. Yang pertama itu adalah idealisme, yang kedua adalah realisme, yang ketiga adalah pragmatisme, yang keempat itu adalah eksistensialisme, yang kelima parentalianisme, yang keenam esensialisme, yang ketujuh progresivisme, dan yang kedelapan itu adalah rekonstruksionisme. Teori manajemen klasik muncul sebagai jawaban terhadap tantangan revolusi industri. Frederick L. Taylor, bapak manajemen ilmiah, menekankan pentingnya metode ilmiah dalam kerja. Pembagian kerja yang jelas dan standarisasi alat adalah kunci produktivitas. Henry Fayol mengembangkan fungsi manajemen yang masih relevan hingga kini. Kepala sekolah berperan penting dalam merencanakan dan mengatur pendidikan. Max Weber menekankan struktur birokrasi yang rasional dalam organisasi. Teori klasik tetap relevan dalam pendidikan modern, meski perlu dikombinasikan dengan teori lain. Teori manajemen modern muncul untuk mengatasi keterbatasan teori klasik. Fokus pada manusia dan interaksi sosial menjadi penting dalam manajemen. Kepemimpinan partisipatif mendorong keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan. Motivasi dan kepuasan kerja menjadi pusat perhatian dalam teori modern. Sekolah yang adaptif dan fleksibel lebih mampu menghadapi perubahan. Teori kontemporer menekankan kualitas, inovasi, dan sistem terbuka dalam manajemen. Sekolah sebagai sistem terbuka mengintegrasikan input, proses, dan output. Pendekatan kontingensi mengakui bahwa tidak ada satu cara yang benar dalam manajemen. Manajemen mutu terpadu melibatkan semua pihak untuk perbaikan berkelanjutan.
Organisasi belajar mendorong guru untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Kepemimpinan adaptif diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan pendekatan ini, pendidikan bisa lebih humanis dan akuntabel. Pendekatan sistem dalam pendidikan adalah cara kita memahami sekolah sebagai bagian dari suatu keseluruhan yang saling terhubung. Sekolah bukan hanya unit terpisah, tetapi sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh interaksi antara berbagai komponen, bukan hanya guru atau kurikulum. Mari kita lihat komponen utama dalam pendekatan sistem. Input, proses, output, dan umpan balik. Input mencakup sumber daya manusia, material, dan non-material yang mendukung pendidikan. Proses meliputi kegiatan pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Output adalah lulusan yang siap menghadapi tantangan di masyarakat. Outcome mencerminkan dampak jangka panjang dari pendidikan terhadap pembangunan bangsa. Umpan balik dari evaluasi membantu kita memperbaiki sistem pendidikan secara berkelanjutan. Pendekatan ini bersifat holistik, dinamis, dan berorientasi pada tujuan. Sekolah harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam perencanaan, kepala sekolah harus mempertimbangkan semua komponen ini. Kurikulum harus dirancang sebagai bagian dari sistem yang saling mendukung. Melalui penjaminan mutu, kita memastikan setiap kegiatan dievaluasi dan diperbaiki. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat sangat penting dalam proses ini. Evaluasi hasil belajar menjadi dasar untuk perbaikan program pendidikan. Pendekatan sistem memberikan gambaran menyeluruh, tetapi juga memiliki keterbatasan. Kita perlu data akurat agar sistem pendidikan berjalan optimal. Sekolah adalah organisasi sosial yang bertujuan mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter generasi. Teori organisasi membantu kita memahami bagaimana sekolah berfungsi dan berinteraksi. Mari kita lihat beberapa teori organisasi yang relevan untuk pendidikan. Pertama, birokrasi Max Weber. Struktur hierarkis dan aturan formal penting untuk stabilitas. Di sekolah, kita lihat kepala sekolah, wakil, guru, dan siswa dalam struktur ini. Kedua, teori human relations oleh Elton Mayo. Hubungan sosial lebih penting dari sekadar struktur. Membangun iklim kerja yang harmonis dapat meningkatkan motivasi guru. Ketiga, teori sistem terbuka. Sekolah harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kurikulum Merdeka adalah contoh bagaimana sekolah beradaptasi dengan tuntutan global. Keempat, teori kontingensi. Tidak ada satu model organisasi terbaik untuk semua situasi. Sekolah baru mungkin perlu gaya kepemimpinan yang lebih tegas. Kelima, teori budaya organisasi. Budaya memengaruhi perilaku anggota sekolah. Sekolah dengan budaya literasi akan mendorong perilaku belajar yang positif. Struktur organisasi yang jelas penting, tetapi fleksibilitas juga diperlukan. Kepemimpinan yang baik menciptakan iklim positif bagi kreativitas guru. Sekolah harus melibatkan orang tua dan dunia usaha untuk pendidikan yang relevan. Budaya sekolah yang kuat dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Teori organisasi membantu kita memahami dinamika sekolah secara menyeluruh. Namun, terlalu birokratis bisa membuat sekolah kaku dan tidak inovatif. Manajemen pendidikan yang efektif memerlukan pendekatan multidisiplin. Kita butuh lensa dari filsafat, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan teknologi. Setiap disiplin menjawab pertanyaan penting tentang pendidikan. Filsafat membantu merumuskan visi dan nilai-nilai pendidikan. Psikologi mendalami cara manusia belajar dan termotivasi. Sosiologi melihat struktur sosial dan budaya yang mempengaruhi pendidikan. Ekonomi menilai efisiensi dan dampak dari program pendidikan. Hukum memastikan kepatuhan dan perlindungan hak pendidikan. Administrasi publik mengelola layanan dan akuntabilitas. Teknologi mendukung integrasi dan aksesibilitas dalam pembelajaran. Evaluasi program membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dengan pendekatan ini, kita bisa menciptakan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, setelah menyimak dari video yang tadi, pengertian manajemen pendidikan itu secara singkatnya adalah manajemen pendidikan adalah proses mengelola sumber daya pendidikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Intinya, manajemen pendidikan itu menjawab bagaimana pendidikan dijalankan dengan baik.
Nah, sekarang kita masuk ke fungsi manajemen pendidikan. POAC, yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Yang kedua adalah organizing atau perorganisasian. Yang ketiga adalah actuating, pelaksanaan atau pergerakan. Yang keempat atau yang terakhir adalah controlling atau pengawas dan evaluasi. Nah, kepemimpinan dalam manajemen pendidikan, kepala sekolah dalam pemimpin memiliki peran educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator.